Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wa hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam ke-23 Ramadan. Kita bersama-sama bisa kembali mengikuti ibadah tarawih berjamaah, ibadah Ramadan, untuk kemudian kita sama-sama menginginkan agar Allah berikan ketakwaan kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang setiap kata-katanya adalah hukum bagi kita dan setiap perbuatannya adalah contoh teladan terbaik untuk kita. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama tahu di bulan Ramadan ini kita ingin mendapatkan kemuliaan takwa. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentu ketakwaan ini bukan sekedar angan-angan atau sekedar harapan, tapi takwa ini adalah sebuah cita-cita yang harus diperjuangkan. Tidak bisa takwa ini hanya dengan berpasrah saja atau bersantai-santai saja, tapi harus dengan upaya, harus ada dengan ikhtiar, harus ada dengan ibadah-ibadah, perjuangan yang kita lakukan, pengorbanan yang kita berikan agar kita mendapatkan ketakwaan ini. Dan tentu takwa ini juga tidak sekedar takwa di bulan Ramadan saja, tapi kita harapkan takwa ini adalah takwa yang kontinu, terus-menerus di bulan-bulan setelah Ramadan, bahkan di tahun-tahun berikutnya sampai akhir hayat hidup kita, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 4 indikator yang para guru-guru kita telah merumuskan bagaimana kita bisa mengukur perjuangan kita selama di bulan Ramadan. 4 indikator ini menjadi satu satu renungan bagi kita. Apakah kita sudah mendekati dengan 4 indikator takwa ini ataukah masih belum? Jika sudah dekat, maka teruslah berupaya untuk terus mendekat. Jika masih belum, maka beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan Allah agar kita didekatkan dengan 4 indikator ini. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Indikator yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Artinya adalah bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi, seluruh aktivitas kita itu semuanya merasa dilihat, merasa diawasi, merasa diperhatikan oleh Allah, dan merasa takut ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, jika kemudian rasa ini semakin dekat, maka berarti Ramadan kita insya Allah semakin mendekati keberhasilan. Rasa ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar peraturan-peraturan yang Allah tetapkan. Apapun aktivitas kita. Kita masih sekolah, kita berupaya untuk taat kepada Allah. Kita sudah bekerja, kita takut kepada Allah. Kita sebagai seorang pimpinan perusahaan,
kita semakin takut kepada Allah. Kita sebagai seorang politikus misalnya, orang yang mengambil kebijakan, takut kepada Allah, takut menerapkan aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah al-amal bitanzil. Beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amal bitanzil. Berupaya untuk senantiasa terus belajar, terus memahami agama-agama Islam, terus memahami kemudian tuntunan-tuntunan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam wariskan, dan terus mengupayakan agar kita bisa menyesuaikan dengan itu semua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang membina para sahabat di rumah Arqam bin Abi Arqam, memberikan pemahaman kepada para sahabat akan agama Islam. Kemudian para sahabat melebur di masyarakat, berdakwah di tengah-tengah masyarakat kala itu. Kemudian berhijrah dan sampai mendapatkan kemenangan, sampai mendapatkan kekuatan, sampai dapatkan kemudian sebuah institusi yang menjadi titik awal peradaban Islam, dakwah Islam. Ini adalah satu metode perjuangan Islam yang telah Nabi SAW wariskan. Kita berupaya untuk ittiba, kita berupaya untuk menyesuaikan daripada aktivitas perjuangan Nabi, termasuk dengan ibadah-ibadah nafilahnya. Bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana keseharian Nabi, bagaimana aktivitas Nabi, itu kita upayakan agar kita bisa terus menyesuaikan hal demikian. Kemudian yang indikator yang ketiga adalah ar-ridha bil qadar. Para hadirin yang Allah muliakan, indikator yang ketiga ini adalah indikator yang berat bagi sebagian orang, tapi insya Allah kita bisa mengupayakan ar-ridha bil qadar, yaitu ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu manusia punya banyak ujian ya Bapak Ibu. Kadang-kadang di antara kita ada yang diuji dengan ujian rezeki. Sudah bersusah payah berjuang mencari rezeki, tapi dapatnya kan sesuai dengan harapan. Hati kita ridho, hati kita lapang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga misalnya bagi yang masih anum, yang masih bujang, adakah yang masih bujang? Bersusah payah berjuang mencari jodoh, ada dapat misalnya, Masya Allah. Hati kita tetap lapang, hati kita tetap ridho dengan segala ketetapan Allah, sabar, namun tetap ikhtiar, berupaya, ya, seperti itu. Ada di antara kita yang sudah berkeluarga, kita kemudian misalnya sudah memiliki jodoh tapi belum memiliki keturunan, sementara yang lain sudah banyak memiliki keturunan seumuran dengan kita. Hati kita tetap lapang, hati kita tetap ridho dengan segala ketentuan Allah. Tidak ada kemudian rasa menganggap Allah tidak adil, tidak ada. Atau di antara kita ada yang diponis dengan satu penyakit oleh dokter, yang kita tuh ada menyangka akan penyakit hal itu, kita tetap ridho, kita tetap lapang dengan ketentuan Allah. Kita tidak berprasangka buruk dengan Allah, jauh dari prasangka buruk. Kita tetap ikhlas, lapang, dan terus ikhtiar untuk berobat, terus ikhtiar untuk sembuh, semangat untuk sembuh dari segala macam penyakit. Ini termasuk daripada ridho dengan ketentuan Allah. Tidak hanya itu para hadirin, juga ridho terhadap syariat-syariat Allah. Allah menurunkan syariat puasa, kita ridho melaksanakan puasa, kada berkeluh kesah. Allah turunkan syariat tarawih, kita laksanakan tarawih dengan lapang hati. Allah turunkan syariat menutup aurat, kita upayakan lapang hati menutup aurat dengan sempurna dalam seluruh aktivitas kita. Allah turunkan syariat-syariat yang lain termasuk berekonomi, meninggalkan riba, kita lapang meninggalkan riba, lapang hati mencari yang halal, menjauhi daripada yang haram. Ini juga termasuk daripada ar-ridha bil qadar. Maka jika kita sudah mendekati akan hal ini, insya Allah kita mendekati daripada kemenangan dari perjuangan Ramadan ini. Tapi bila masih jauh, maka teruslah berupaya, teruslah berikhtiar untuk mendekati hal itu. Dan yang terakhir para hadirin yang Allah muliakan adalah al-isti'dad liyaumir rahim, yaitu senantiasa mengupayakan untuk beramal dengan amal akhirat, mengupayakan untuk memperbanyak daripada bekal akhirat kita. Kita sama-sama tahu hidup di dunia ini cuma sementara.
Kadalawas kata Nabi SAW, umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun dan jarang sekali di antara yang melewati angka daripada itu. Nah, namun bukan berarti demikian itu menjadi satu patokan bagi kita yang masih muda. Banyak juga yang muda yang sudah berdahulu daripada 60 tahun. Nah, maka oleh karena itu penting kiranya kita senantiasa mengingat akan akhirat. Hidup ini hanya sementara, akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekalah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan secara kafah, secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Aspek pribadi, aspek masyarakat, sampai aspek bernegara. Kita sama-sama menjadi umat yang bertakwa sehingga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Jika sekiranya, kata Allah, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, menerapkan aturan-aturan Allah, maka kata Allah, kami akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun ketika kita ingkar dengan ayat-ayat Allah, maka Allah akan timpakan kepada kita azab yang pedih. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengupayakan untuk mendekati 4 indikator ini. Al-khawf minal jalil, rasa takut kepada Allah. Al-amal bitanzil, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ar-ridha bil qalil, ridha dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'dad liyaumir rahil, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Demikian yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu alaikum ajma'in wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat Idul 3 rakaat.